Hai, halo, welcome to my channel Pretty Crochet. Kali ini aku mau ajak kalian bikin tas handphone. Jadi aku lebarnya cukup untuk handphone ya. Tapi terserah teman-teman sih mau ukur lebih besar juga nggak apa-apa. Aku pakai benang sisa, jadi memang ini ada beberapa warna. Aku pakai warna ungu, pink, dan satu lagi warna hitam. Terus aku pakai hakpen 5,5 mm, lebih besar lebih baik ya ukurannya. Terus pakai jarum tapestry dan pakai gunting, kemudian stitch marker. Teman-teman kalau saran sih satu warna ya untuk tasnya. Nah, pertama yang dibuat itu selalu buatlah slip knot dulu. Kemudian buat rantai sebanyak 18. Setelah itu kita akan mulai dari round yang pertama. Round pertama itu kita tambahkan dulu chain 1 kali, kemudian di chain yang kedua ini pertama, terus di chain yang kedua kita buat single crochet. Nah, untuk single crochet yang pertama kita tandai menggunakan stitch marker ya. Setelah itu kita lanjut membuat single crochet di setiap lubang. Lanjutkan membuat single crochet sampai akhir ya. Nah, ini aku udah ada di akhir. Di akhir ini aku tambahkan 2 lagi single crochet untuk alasnya ya. Kemudian aku putar pengerjaan dan akan buat single crochet lagi. Single crochet pertama di sini di lubang yang sama tetap. Kemudian tinggal lanjutkan lagi membuat single crochet di setiap rantai. Sampai sini. Oke. Ini aku udah ada di akhir. Nah, di akhir ini kita tambahin lagi 2 single crochet. Kemudian kita lepas stitch markernya. Kita buat slip stitch. Oke, ini adalah untuk alas tasnya. Kita buat lagi stitch marker di sini ya. Nah, di chain yang kedua dari akhir. Setelah itu kita lanjutkan pengerjaan. Caranya adalah kita tambahkan 1 chain dulu. Kemudian kita akan buat pattern namanya herringbone. Nah, caranya buat single crochet dulu di sini, di lubang berikutnya, tarik yang panjang, kemudian buat single crochet. Tandai single crochet pertama pakai stitch marker ya. Kemudian
kita buat herringbone. Caranya adalah kaitkan hakpen di benang ini, kemudian kita pengerjaannya di lubang berikutnya. Di sini kait tiga-tiganya, lalu kemudian kita habiskan. Lanjutkan lagi, masukkan hakpen di benang yang terakhir, kemudian masukkan ke chain, kait jadi 3 benang, lalu habiskan. Nah, seperti itu terus sampai nanti di akhir pengerjaan ya. Nah, teman-teman, ini aku udah buat beberapa. Lanjutkan sampai nanti mengelilingi dari sini. Kemudian ketemu lagi dengan stitch marker yang hijau ya. Nah, aku udah ketemu stitch marker yang hijau, aku lepas dulu. Kemudian kita akan bikin pattern herringbone yang terakhir untuk round yang pertama. Setelah itu kita lepaskan lagi stitch marker yang biru, tapi stitch markernya kita pindahin satu chain. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan slip stitch di single crochet yang pertama ya, di sini. Seperti ini cara slip stitchnya, benangnya tetap dikait dulu. Tarik yang kuat supaya membentuk alas. Kemudian kita akan lanjut, tambahkan satu chain, lalu kita putar pengerjaan dan kita akan buat herringbone round 2. Caranya dari belakang. Nih dari belakang agak susah ya karena benangnya karet gitu. Nih di sini masukkan hakpen, ada 3 benang terkait ya. Kemudian kita kait benangnya ke belakang, pastikan ada 2 benang di hakpen, lalu habiskan dan tandai menggunakan stitch marker. Oke, setelah itu kita lanjut lagi dari belakang, kait dulu benangnya dari belakang, masukkan hakpen dari belakang, jadi ada 4 benang ya kali ini. Kemudian kita kait benang, tarik, pastikan sisa 3 benang di hakpen, lalu habiskan. Untuk chain berikutnya juga gitu, kait benang di belakang, masukkan hakpen dari belakang, jadi ada 4 benang terkait ya. Nah, kemudian kita tarik benang yang panjang dan pastikan tersisa hanya 3 benang di hakpen, kemudian habiskan. Teruskan pattern ini terus menerus ya. Sampai lanjutkan sampai sini, ketemu lagi dengan stitch marker biru. Ini aku udah ada di akhir. Lepaskan stitch marker yang biru, kemudian kita lanjutkan dulu membuat pattern herringbone round 2-nya. Setelah itu
kita akan lepaskan stitch marker yang hijau, kait dulu benangnya. Nah, stitch marker yang hijau ini tinggal dipindahkan mundur aja satu chain lagi ya. Setelah itu kita akan slip stitch. Cara slip stitchnya juga dari belakang. Lalu tarik yang kuat supaya membentuk badan tas. Nah, ini sudah mulai terlihat satu pattern herringbone-nya. Tuh, bentuknya seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Caranya sama, tambahkan satu chain. Kemudian kita akan buat herringbone round 3. Nah, ini caranya sama. Kait benang, buat single crochet. Kemudian tandai menggunakan stitch marker. Setelah itu, lanjutkan. Kita kait dulu benangnya di sini. Masukkan hakpen ke lubang berikutnya. Kemudian kait sisa 3 benang, habiskan. Jadi ini sama dengan herringbone round 1 ya caranya. Terus menerus kerjakan aja kayak gitu caranya. Nah, lanjutkan terus mengelilingi badan tas sampai ketemu dengan stitch marker yang hijau ya. Ini lepas stitch marker yang hijaunya. Kemudian kita buat herringbone round 3 yang terakhir. Setelah itu lepas stitch marker yang biru. Tinggal pindahkan mundur satu chain dan kita akan slip stitch di sini. Di single crochet yang pertama. Oke. Tambahkan satu chain, putar pengerjaan dan kita akan buat herringbone round 4 dan itu polanya persis sama dengan yang round yang kedua tadi. Kita mulai dari belakang dari sini. Kemudian kait benangnya. Pastikan nanti benang yang tersisa di hakpen hanya 2. Nah, lalu habiskan dan tandai menggunakan stitch marker. Oke, setelah itu kita mulai round yang keempat ini sama dengan round yang kedua. Kait hakpen dari belakang, masukkan hakpen, lalu pastikan tersisa 3 benang hakpen dan habiskan. Lanjutkan seperti itu terus sampai nanti ketemu dengan stitch marker yang biru ya. Aku udah ketemu dengan stitch marker yang biru. Aku akan lanjutkan buat herringbone round 4. Berhubung ini aku pakai benang bekas, jadi memang agak-agak nyambung, sisa-sisa benang maksudnya. Jadi memang sambung menyambung ya. Kalau saran aku sih ke kalian, pakailah benang yang satu warna supaya cantik dan soft warna tasnya. Nah, ini aku mau menghabiskan sisa benang aku aja dan jadi tas. Berguna juga ya sisa-sisa benangnya. Kita lanjutkan sama sih, kait benangnya aja dulu. Kemudian kita lanjutkan pola yang sama. Nah, ini udah ketemu dengan stitch marker yang hijau. Nah, ini kita akan buat slip stitch. Keluarkan dulu stitch marker hijaunya, pindahkan ke chain sebelumnya, jadi mundur. Lalu slip stitch.
dari arah belakang. Teman-teman, buat terus seperti ini sampai nanti panjang yang teman-teman mau aja ya. Oke, aku udah dari akhir, udah jadi badan tasnya. Aku lanjutkan dulu. Setelah itu di sini di stitch marker yang hijau aku lepas dan aku mundurkan satu chain, dan di sini aku akan slip stitch sebagai pengerjaan yang terakhir untuk badan tas. Nah, ini aku udah selesai ngerjain untuk badan tasnya. Kalian bisa lebih panjang lagi nggak apa-apa, tapi aku udah cukup sampai sini aja. Aku akan buat untuk handle-nya, aku pakai benang warna pink. Kita akan buat patokan bagian tengahnya dulu ya. Kita hitung dari pinggir, pastikan ada 10 untuk bagian handle-nya. Tentukan sendiri lah teman-teman bagian tengahnya. Aku akan tandai bagian tengahnya menggunakan stitch marker. Nah, ini udah pasti tandai menggunakan stitch marker. Untuk arah seberangnya juga sama, tandai menggunakan stitch marker. Oke. Jika sudah, kita akan buat handle-nya ya. Pertama, kita akan kaitkan dulu di sini di bagian chain yang udah kita tandai pakai stitch marker. Kemudian kita akan buat chain sebanyak 13. Jika sudah buat chain sebanyak 13, kita akan selipkan di sini, di seberangnya, di bagian yang kita tandai stitch marker. Kita slip stitch aja. Oke, kemudian kita gunting. Bagian seberangnya juga sama, kita kaitkan benang warna pink di bagian chain yang kita tandai stitch marker. Nah, ini untuk handle-nya udah, kita tinggal buat lebih cantik ya.
Di sini kita tambahin dulu satu chain yang tadi yang terakhir kita kerjain. Nah, putar balik. Kalau teman-teman pakai warna benang yang sama nggak apa-apa, nggak usah harus pink. Ini aku karena pakai sisa benang ya. Jadi aku akan lanjutkan buat herringbone round yang pertama di sini. Kita akan buat single crochet dulu ya. Kemudian tandai menggunakan stitch marker. Setelah itu kita akan kait benang dan kita akan buat pattern herringbone. Masukkan ke sini, ke lubang yang sebelahnya, lalu kait benang dan habiskan. Sama lubang berikutnya juga, kait benang, masukkan ke dalam chain, lalu kait, ada 3 benang, habiskan. Nah, sekarang kan kita ada di bagian handle-nya nih. Cara menggabungkannya kita buat di sini dulu, di dalam lubang yang pertama. Nah, di sini, lalu kita kait dan habiskan. Untuk naik ke atas, ke berikutnya, yang ini kan kita skip, yang ini yang bawah, kita lanjut aja ke atas. Lalu kaitkan, habiskan. Nah, untuk seterusnya gampang, tinggal teman-teman buat herringbone di setiap lubang. Dibuat sampai bawah ya, sampai bawah, sampai sini ya. Nah, ini aku udah ada di bawah. Kemudian kita akan buat di sini, di paling bawah. Nah, ini kan ke skip 1, kita buat yang paling bawah di sini. Lalu terusnya lanjutin aja lagi ke setiap lubang yang ungu, yang badan tas ya. Nah, kita gabungkan ke handle berikutnya, juga sama seperti tadi caranya ya. Nah, ini aku udah ada di akhir pengerjaan. Kemudian kita lanjutin lagi buat herringbone. Nah, ini stitch marker yang ungu kita lepas aja, pindahin ke chain sebelumnya. Kemudian kita slip stitch. Oke, lalu kita tutup dengan satu chain
dan putar pengerjaan, kita buat handle herringbone run 2. Caranya juga sama seperti tadi ya, bedanya ini dari belakang. Sebenarnya untuk herringbone ini caranya sama-sama aja sih. Kalau dari luar berarti ngerjainnya dari depan, kalau dari dalam berarti ngerjainnya dari belakang gitu. Kait menggunakan stitch marker, lalu lanjutkan terus buat herringbone untuk round 2 ya. Oke, aku udah ada di akhir pengerjaan. Aku lanjutin dulu buat handle herringbone untuk round 2 nya. Kemudian jika sudah, kita lepas stitch marker hijau dan kita tutup dengan slip stitch. Oke, jika sudah selesai, teman-teman gunting sisa benangnya yang terakhir, tarik aja dan kita rapikan menggunakan jarum tapestry. Teman-teman lihat cara aku merapikannya ya. Ini kita buat slip knot, kemudian kita buat chain sebanyak 3,
Lalu kita mulai pengerjaan di chain yang kedua di sini. Masukkan hakpen, kait ada 2 ya. Lalu masukkan lagi hakpen, kait ada 3. Kemudian kita lepas ketiganya, tapi tetap dijepit pakai jempol ya. Kita lepas keduanya, tapi kita jepit pakai jempol. Lalu tarik yang pertama, masukkan yang kedua, tarik yang kedua, masukkan yang ketiga, tarik yang ketiga. Nah, berikutnya juga sama. Lepaskan dulu 2, kemudian kita kait benang yang panjang, masukkan ke yang pertama, kemudian masukkan ke yang kedua, lalu kait, masukkan yang ketiga, lalu kait. Tuh, caranya sama begitu terus. Lepaskan hakpen, kemudian kait benang panjangnya ke yang pertama. Setelah itu masukkan ke yang kedua, kait, masukkan yang ketiga, kait. Oke, seperti ini terus sampai panjang. Kemudian yang terakhir kita habiskan aja dan kita sisakan agak panjang. Yang tadi yang pertama juga sisain agak panjang ya. Lalu gunting, tarik dan tarik yang kuat supaya terikat. Yang sebelahnya juga sama. Sekarang kita akan ukur. Kalau untuk ukuran tinggi badan aku pakai tali ukuran sampai 80 cm. Sampai sini. Jadi tergantung tinggi badan teman-teman ya. Sekarang aku tinggal gabungkan aja pakai jarum tapestri. Aku gabungkannya di pinggiran tas di sini di warna pink. Sekali lagi teman-teman ya, kalau rekomen sih satu warna aja. Jadi gabungan benang-benang yang kita gabung dari gulungan benang lain gak terlalu kelihatan. Nah teman-teman silahkan lihat cara aku masukin strapnya ya. Silahkan dilihat saja caranya.
Nah, jika sudah, sebelahnya juga ya. Oke, sebelahnya juga ya di sini. Ini dia udah jadi tas herringbone crossback. Bisa untuk handphone kamu dan bisa buat jalan-jalan. Nih aku akan coba untuk masukkan handphone ukuran standar ya. Aku bener-bener bikin ukurannya pas sesuai handphone, tapi balik lagi ke teman-teman, tinggal disesuaikan aja size-nya. Nah, seperti ini. Thank you teman-teman, selamat mencoba. Thank you.